Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Putri Gilayu, dokter muda dari bagian radiologi FO Unisula. Untuk periode 30 November ini saya akan mempresentasikan dari hasil book reading saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil book reading saya dengan judul Recognizing the Normal Abdomen and Pelvis Conventional Radiograph. Jadi di sini mengenali dari normal abdomen dan normal pelvis pada radiologi konvensional. Yang pertama, langsung saja pada saat kita ingin mengetahui gambaran normal dari radiologi abdomen dan pelvis, pertama kita harus melihat dari overall ghost pattern-nya atau secara keseluruhan gambaran udara di dalam abdomen. Yang kedua, kita harus mengetahui apakah terdapat udara ekstraluminal atau tidak. Yang ketiga, kita harus mengetahui apakah ada kalsifikasi pada abdomen yang abnormal atau tidak. Dan yang keempat, adanya soft tissue massa atau tidak. Lalu untuk yang pertama di sini untuk mengenali abdomen kita harus mengetahui 3 hal penting, yaitu gas pattern, fluid level, sama membedakan antara large bowel dan juga small bowel. Yang pertama untuk terminologi awal dulu, kita harus mengetahui arti distensi. Jadi distensi itu adalah keadaan di mana loop dari bowel itu terisi jumlah yang cukup udara sehingga pada keadaan distensi itu merupakan keadaan normal. Sedangkan untuk terminologi dilatasi itu di mana loop itu terisi oleh udara yang lebih banyak daripada yang normal, sehingga keadaan dilatasi itu merupakan juga keadaan yang abnormal. Lalu untuk gas or air itu dua terminologi yang bisa kita gunakan sama aja, maksudnya bisa kita gunakan gas maupun air untuk menggantikan kata udara. Lalu untuk air pattern, yang pertama air pattern yang ada di stomach atau yang ada di gaster. Di sini bisa dilihat udara di gaster itu merupakan udara yang kita dapat dari kita berbicara maupun kita menelan pada saat kita makan. Sehingga normalnya di dalam gaster itu selalu terdapat udara, kecuali pada pasien dengan terpasang pipa nasogastrik yang terhubung dengan mesin suction, atau juga pada saat melakukan foto itu pasiennya baru saja mengalami muntah. Yang kedua adalah gambaran gas di dalam small bowel atau usus kecil, di mana usus kecil itu ada di bagian sentral di sini. Normalnya usus kecil itu akan terisi 2-3 loop bowel oleh udara, lalu diameternya itu kurang dari 2,5 cm. Selanjutnya air pattern pada gas large bowel. Di large bowel itu kan dia distribusinya ada di perifer sebelah sini, di perifer. Nah, untuk large bowel itu sendiri kebanyakan large bowel itu udaranya terkumpul di daerah rectum dan sigmoid di sini. Jadi banyak udara di large bowel itu di daerah rectosigmoid. Nah, untuk large bowel sendiri kita untuk mengetahui apakah large bowel ini dia mengalami dilatasi atau tidak, maka kita harus mengetahui dari gambaran stoolnya di sini. Untuk gambaran stool di sini biasanya gambarannya itu hampir mirip dengan soft tissue mass atau massa jaringan lunak, tetapi dia ada gelembung-gelembung udara atau bubble gasnya. Soalnya pada di usus besar itu atau di large bowel itu kan terjadi fermentasi dari bakteri, sehingga ada gas-gas yang dihasilkan dari hasil fermentasi tersebut. Nah, dan juga untuk kita mengetahui large bowel itu dilatasi atau tidak, kita bisa mengetahui menggunakan foto enema. Ada keadaan di mana individu itu dia menghirup atau menelan banyak udara, sehingga keadaan itu kita sebut dengan aerofagi, di mana aerofagi itu usus-usus itu akan terdistensi, berarti masih dalam keadaan normal, tidak terisi atau tidak sampai terdilatasi. Namun usus-usus yang terdistensi ini yang dipenuhi oleh udara ini akan saling menumpuk seperti ini, sehingga akan menghasilkan gambaran poligonal shape. Lalu untuk normal fluid level. Nah, normal fluid level itu adalah normal cairan di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita di gaster yang pertama di sini, di gaster itu kan terdapat udara dari makanan atau minuman yang kita makan. Jadi di dalam gaster itu kan terdapat udara maupun terdapat cairan, sehingga nanti akan ada gambaran air fluid level seperti ini. Jadi ada batas antara udara dan juga cairan. Dimana kita tahu sifat cairan itu dia mengisi ruang, tapi dia akan mengikuti gaya gravitasi, berarti dia akan menumpuk di bawah. Sedangkan kalau gas, dia mengisi ruang, namun dia mengisi di bagian atasnya.
Lalu untuk gambaran airflow level kita bisa lihat juga di small bowel seperti ini. Karena di small bowel tadi masih ada sisa-sisa cairan dari hasil pencernaan dan juga ada gambaran udara. Namun untuk di large bowel, karena di large bowel itu biasanya dia sudah tidak ada cairan yang sudah terserap semua di usus halus atau di small bowel, sehingga di large bowel itu biasanya tidak tampak adanya cairan atau tidak ada fluid, sehingga gambaran airflow level kita tidak bisa jumpai di large bowel. Nah, ini untuk tabel distribusinya, untuk di gaster ada konten gas atau udara dan juga untuk fluid, sehingga bisa terlihat gambaran airflow level. Untuk small bowel ada udara sekitar 2-3 loop dan juga masih terdapat cairan. Untuk large bowel, udara especially banyaknya di rectal sigmoid dan juga untuk cairan biasanya tidak ada. Namun pada keadaan tertentu di sini pada pasien yang habis mengkonsumsi anticholinergic atau antiperistaltik itu biasanya masih ada cairan di large bowel karena untuk gerakan peristaltik di small bowel-nya itu tidak sempurna sehingga cairan itu masih terdapat di large bowel. Selanjutnya kita membedakan antara large bowel dan juga small bowel. Untuk large bowel di sini distribusinya adalah perifer ya. Ini adalah kolon ascendant, kolon transversum, kolon descendant, sigmoid dan juga rectum di sini. Tempatnya adalah perifer di perifer. Lalu untuk large bowel lagi, bangunan lagi yang ada di large bowel itu ada yang namanya haustra. Di mana haustra ini merupakan, kalau kita lihat di sini, haustra itu merupakan kantong-kantong yang terbentuk akibat adanya taenia atau di sini pita pada usus besar atau large bowel di sini. Sehingga terbentuknya pita-pita ini membentuk kantong-kantong pada large bowel di sini. Kalau kita lihat di sini haustra, itu tidak memanjang, jadi dia tidak memanjang dari sisi lumen ke sisi dinding ke dinding yang lainnya. Jadi dia hanya seperti terpotong ke tengah sini. Dan juga jarak antara haustra satu dan haustra lainnya itu dia lebih lebar jaraknya. Dan juga untuk large bowel ini kalau dia terdistensi, dia bisa terdistensi sampai maksimal. Untuk yang small bowel ini dia letaknya di sentral. Terus dia juga punya di sini yang namanya valvula atau plika circularis ya. Kalau dalam keadaan anatomis di sini bisa dilihat small bowel itu punya plika circularis di sini, dimana kalau dalam gambar dua dimensinya di sini dia terlihat seperti valvula. Di sini valvulanya dia akan memanjang dari satu dinding ke dinding lain. Beda dengan haustra yang dia hanya di setengahnya atau seperti terpotong. Lalu untuk jarak antara satu valvula ke valvula lain pun di sini jaraknya sangat dekat. Dan juga untuk small bowel apabila dia terjadi dilatasi, dia dilatasinya maksimal hanya 5 cm. Lalu untuk foto-foto pada keadaan akut abdominal. Di sini foto-foto yang perlu kita ketahui ada foto supine, prone, upright view abdomen, dan upright view chest. Di mana untuk posisi atau proyeksi supinasi, di sini kita sebut dengan squat film, bagus untuk mengidentifikasi dari gambaran gas di dalam abdomen secara keseluruhan dan juga mengidentifikasi ada tidaknya klasifikasi pada abdomen dan juga ada tidaknya soft tissue massa pada abdomen. Caranya, ini pasien disuruh berbaring terlentang seperti ini, kasetnya ada di belakang dan juga sinarnya itu dari atas ke bawah vertikalis, secara vertikal. Yang baik untuk supinasi karena masih bisa ditoleransi pada pasien dengan akut abdomen. Lalu untuk posisi pronasi, nah untuk posisi pronasi di sini baik untuk mengidentifikasi apakah ada tidak adanya gas pada daerah rektum, di sini rektum dan sigmoid, dan juga untuk identifikasi gas pada kolon ascendant maupun kolon descendant. Lalu cara pengerjaannya, pasien posisi tengkurap atau pronasi seperti ini, kasetnya ada di bawah dan juga X-ray-nya atau sinar X-ray-nya dia secara vertikal dari atas. Untuk pengganti proyeksinya, di sini bisa kita gunakan pengganti proyeksi left side. Left side ini di mana kasetnya ada di bawah, dan juga posisi X-ray-nya ini atau sinarnya dari atas vertikal seperti ini. Sehingga kita bisa melihat gambaran, tetap kita bisa melihat gambaran pada daerah rektum dan sigmoid. Lalu untuk upright view of abdomen, di mana upright view of abdomen ini bagus untuk mengidentifikasi dari free air pada intraperitoneal cavitas atau cavum peritoneal
di mana udara itu berarti berada di ekstra lumen. Di mana juga posisi ini bagus untuk kita melihat dari air fluid level. Jadi udara itu nanti dia akan mengisi rongga yang atas. Cara pengerjaannya di mana pasien diminta untuk berdiri atau duduk secara tegak, lalu di sini kasetnya ada di belakang dan juga posisi sinarnya itu secara horizontal dari depan seperti ini. Untuk proyeksi penggantinya, kita bisa menggunakan left lateral decubitus. Nah, kenapa kita menggunakan left lateral decubitus? Nah, karena pada left lateral decubitus, jadi pasien ini dia akan mengarah ke kiri, sehingga posisi yang teratas itu adalah posisi yang kanan. Nah, di kanan ini kan ada hepar, di mana di hepar ini tidak terdapat udara, sehingga apabila ada free air atau extraluminal air seperti ini, dia masih kelihatan. Sedangkan kalau pada right lateral decubitus, nanti posisi yang di atas itu adalah posisi gaster. Kalau posisi gaster, di mana kita tahu gaster itu kan normalnya juga terisi udara. Apabila ada udara ekstralumen, kita akan bingung untuk membedakan apakah itu udara di dalam gaster ataukah itu udara di ekstralumen. Seperti itu. Nah, ini untuk posisi left lateral decubitus, jadi di belakang dan ini horizontal dari depan. Beda dengan yang tadi yang left side. Kalau left side nanti dia dari sinarnya itu dia dari atas. Lanjut ke posisi upright view of chest. Nah, upright view of chest ini kita untuk melihat apakah ada udara di bawah dari diafragma, adakah pneumonia pada basis paru atau basis pulmo, dan juga untuk menemukan apakah ada effusi pleura atau tidak. Nah, effusi pleura sendiri ini bisa disebabkan karena banyak hal, salah satunya juga bisa karena adanya gangguan intraabdominal seperti adanya pankreatitis, tumor ovarian, dan juga ada abses supranicus. Untuk cara pengerjaannya, pasien berdiri atau duduk secara tegak, di mana kasetnya nanti akan ada di depan, dan juga untuk sinar X-ray-nya dia dari belakang di sini secara horizontal. Nah, ini untuk distribusi atau untuk tabelnya, apa yang kita lihat dari posisi fotonya. Dari untuk posisi supine, berarti yang kita lihat adalah gas pattern secara keseluruhan, klasifikasi dan juga massa. Untuk posisi pronasi, kita bisa melihat gas di rectosigmoid dan juga tadi di kolon ascendant dan juga kolon descendant. Upright abdomen kita bisa melihat free air fluid level, dan juga untuk upright chest bisa melihat free air, pneumonia maupun effusi pleura. Nah, untuk mengenali dari extraluminal air atau udara di ekstralumen. Udara di ekstralumen itu maksudnya adalah udara yang dia di luar dari lumen di dalam abdomen, jadi kayak bowel dan juga stomach. Untuk lokasi terseringnya, dia biasanya ada di intraperitoneal. Pada kasus pneumoperitoneum, di retroperitoneal air, air in the bowel wall atau biasa pada pneumotosis, dan juga air atau udara di sistem biliaris. Nah, lalu untuk mengenal klasifikasi, di sini klasifikasi yang akan kita bahas itu ada dua, ada plebolit sama ada klasifikasi dari Cartilago costa. Di mana plebolits ini merupakan pembuluh darah vena yang mengalami klasifikasi, sehingga gambarannya di sini adalah radio opak dengan bagian senternya atau bagian tengahnya di sini ada hitam-hitam yang kita sebut dengan radiolucens, sehingga gambaran khasnya kita sebut dengan lucent center. Di mana plebolits ini terbiasa terjadi pada orang tua. Lalu untuk klasifikasi dari Cartilago costa di sini, di mana klasifikasi Cartilago costa biasanya dia akan mengikuti dari tulang costa di cartilagonya ya. Karena Cartilago costa itu sebagian besar dia terletak di anterior, maka nanti dia itu akan tampak gambaran anterior rib cartilage yang speckle appearance. Jadi speckle appearance itu gambar seperti bintik-bintik dan amorphous. Amorphous itu berarti dia gambarnya tidak jelas atau tidak khas. Lanjut ke organomegali. Jadi untuk pemeriksaan organomegali pada radiologi konvensional itu sebenarnya sangat sulit karena tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara organ sama apabila kita curiga adanya tumor atau soft tissue mass yang lain. Nah, untuk topiknya di sini kita akan membahas untuk liver atau hepar, spleen, kidneys, urinary bladder, uterus maupun psoas muscle. Di sini untuk liver sendiri normalnya liver itu dia ada di kuadran kanan atas ya. Nah, ada juga
kondisi normal di mana di kuadran kanan atas ini kan di sini ada tonjolan ya. Di sini merupakan lobus dextra dari hepar di sini. Jadi hepar itu kan nanti akan terbagi menjadi dua lobus. Secara anatomi ada lobus sinister sama lobus dextra. Di mana pada lobus dextra ini nanti dia ada lingulanya di bawah sini. Nah, lingula di bawah sini ada penonjolan. Biasanya di sini kita sebut dengan Riddle slope atau lobus Riddle. Nah, lobus Riddle ini biasanya sering disalah artikan sebagai massa, padahal itu adalah lobus normal dari lobus dextra hepar. Biasa itu variasi pada wanita. Selanjutnya, apabila terjadi perbesaran hepar di sini, kita curiga adanya perbesaran hepar, maka large bowel atau usus yang harusnya dia masih bisa terlihat di kuadran kanan atas, itu tidak bisa terlihat. Dia akan terdorong, di sini ususnya akan terdorong bisa ke regio iliaca dan juga sampai ke regio bawahnya. Di sini bisa tampak dilihat, kita curiga adanya perbesaran hepar, maka gambaran gas pada usus di sini akan terdorong melewati garis tubuh, melewati garis tengah tubuh. Untuk konfirmasinya, kita bisa menggunakan CT, MRI, atau US, ultrasonography. Lalu untuk spleen, di sini spleen itu normalnya atau limpa itu normalnya dia berada di kuadran kiri atas di sini, di mana dia itu tidak akan melewati dari kosta 12. Di mana apabila terjadi perbesaran dari spleen atau limpa, maka stomach bubble atau gas yang ada di dalam gaster itu biasanya dia tidak nampak. Dan juga spleen ini dia akan lebih melewati atau dia akan melebihi dari cartilago costa yang 12 atau costa terakhir. Ya, di mana perbesaran limfa ini biasanya banyak terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan hematologi. Selanjutnya, kidney. Nah, kidney atau ginjal di sini ada sepasang, dua kanan dan kiri, di mana untuk yang ginjal sebelah kanan itu biasanya dia letaknya lebih bawah atau lebih inferior dibandingkan ginjal yang sebelah kiri. Karena ginjal yang sebelah kanan ini nanti dia akan terisak oleh liver dan itu keadaannya normal. Untuk panjangnya, ginjal itu biasanya di 10-14 cm. Kita lanjut, apabila ada perbesaran ginjal seperti ini, maka organ yang akan terdorong adalah usus dan juga ginjal satunya. Nanti dia akan terdorong ya ke arah kontralateralnya. Di sini bisa dilihat adanya tampak perbesaran ginjal. Kalau pada tampak CT-nya, di sini bisa terlihat ada kista pada ginjal atau kidney cyst, di mana pada perbesaran organ-organ dalam abdomen itu biasanya yang akan terdorong atau akan mudah bergeser itu adalah usus, karena usus itu merupakan salah satu organ yang cukup mobile di dalam abdomen. Jadi apabila ada pendesakan atau perbesaran organ, maka usus ini dia udaranya akan menumpuk atau dia akan tertumpuk di satu sisi. Lalu untuk urinary bladder atau vesika urinaria, di mana vesika urinaria di sini pada laki-laki itu dia lebih mudah untuk diidentifikasi karena di atasnya itu hanya bebas ya. Kalau pada perempuan kan di atas dari urinary bladder itu kan bisa ada uterus, jadi mungkin agak kesulitan pada saat mengidentifikasi dari urinary bladder. Nah, urinary bladder sendiri dia itu punya yang namanya dome atau kubah, di mana kubahnya ini biasanya diselimuti oleh lemak ekstravesikal, jadi dia lebih kelihatan kubahnya. Terus dia juga bladder ini juga punya basis, di mana basisnya ini tepat berada di atas dari simfisis pubis. Nah, apabila urinary bladder ini dia terdistensi, dia itu besarnya bisa sebesar small cantaloupe, jadi kayak sebesar belewah yang ukuran belewah kecil. Kalau dia itu berkontraksi atau dia itu lagi mengeluarkan urin atau mengeluarkan isinya, ukurannya itu akan sebesar lemon. Selanjutnya, apabila terjadi enlargement pada urinary bladder, maka fundusnya ini atau kubahnya ini dia akan terdorong ke atas sehingga usus-usus pun dia akan terdorong ke arah atas. Nah, biasanya enlargement pada urinary bladder ini lebih sering terjadi pada laki-laki ya. Kalau misal laki-laki dengan BPH atau adanya perbesaran prostat sehingga urin itu dia sulit keluar atau tidak bisa keluar sehingga tertumpuk di dalam urinary bladder sehingga urinary bladder-nya dia terdilatasi seperti ini. Selanjutnya untuk uterus. Nah, untuk uterus sendiri normalnya uterus itu volumenya adalah 8 kali 4 kali 6 cm di mana uterus itu akan berada di atas dari bladder. Nah, ini adalah uterus.
Ini adalah bladder atau vesika urinaria. Di sini biasanya ada celah yang memisahkan antara uterus dan juga bladder. Pada perbesaran uterus itu lebih baik kita evaluasi menggunakan ultrasound atau USG dibandingkan dengan konvensional radiografi. Lalu ada yang terakhir adalah pesuas massal, di mana pesuas massal ini akan pada gambaran radiografi di sini dia akan menggambarkan pesuas line ya, di mana pesuas line ini dia menggambarkan ruangan retroperitoneal. Jadi pesuas massal itu kan merupakan salah satu otot-otot pembentuk punggung di daerah lumbal, di mana apabila adanya gangguan pada daerah retroperitoneal biasanya pesuas massal ini atau pesuas line-nya itu dia akan menghilang. Tapi itu gambarannya tidak signifikan. Maka di sini disebutkan inability to visualize one or both psoas muscle is not a reliable indicator of retroperitoneal disease. Jadi kita ada tidaknya psoas lain itu sebenarnya tidak menjadi indikator utama atau indikator yang reliable pada gangguan retroperitoneal. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun banyak kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.